Assalamualaikum. Teman-teman, suara saya kedengaran ya? Kedengaran nggak suara saya itu? Jelas ya suaranya ya? Tes. Suaranya kedengaran nggak? 1, 2 tes. Tes. 1, 2 tes. Jelas ya? Oke. Jadi teman-teman, kali ini kita akan menjawab pertanyaan tentang anggota polisi kalau selingkuh itu gimana hukumnya, Bang? Karena mungkin lagi rame ya masalah anggota yang terdapat selingkuh. Jadi intinya begini teman-teman, semua sama di mata hukum ya, baik polisi, pengacara, tentara, pegawai bank, semualah sama di mata hukum, tidak ada bedanya. Bukan berarti kalau golongan ini boleh melakukan pelanggaran, golongan ini jadi enggak lah. Kita harus sepakat bahwa semua sama di mata hukum. Nah, kalau tentang perselingkuhan ini seperti apa, Bang? Katanya khusus untuk anggota Polri. Jadi begini, teman-teman. Anggota Polri itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri itu merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Jadi kalau anggota Polri melakukan tindak pidana, teman-teman, dia akan dibawa ke peradilan umum, bukan ke peradilan militer ya. Sebentar teman-teman, ini mohon maaf nih, baterai kamera kita habis. Mana nih? Kita ganti dulu baterainya, bentar. Sebentar ya. Maaf. Agak terganggu sedikitnya. Apa-apa ya. Jadi kita lanjut lagi teman-teman. Kita lanjutkan bahwa anggota Polri itu tunduk kepada peradilan umum biasa, bukan peradilan militer. Ya, itu diatur di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, anggota Polri juga tunduk kepada Peraturan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Ya, jadi selain daripada tunduk kepada peraturan hukum pidana umum tadi, anggota Polri juga tunduk kepada peraturan disiplin. Ada peraturan disiplin intern sendiri. Lalu selain itu ada juga peraturan kode etik, ya, kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, tentang kode etik itu. Jadi Perkap Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi ada 3 macam dia. Peradilan umum atau pidana, lalu ada peraturan disiplin, lalu ada kode etik. Jadi kalau anggota Polri melakukan suatu
tindak pidana, berarti dia berhadapan dengan peradilan umum. Demikian juga bisa berhadapan juga dengan peraturan disiplin dan kode etik. Jadi tiga-tiganya dia begitu. Tapi kalau dia melakukan pelanggaran disiplin, itu kan belum tentu ada pidananya. Atau dia melakukan pelanggaran kode etik, belum tentu juga ada pidananya. Begitu ya teman-teman ya. Lalu bagaimana dengan perselingkuhan tadi? Nah, kalau perselingkuhan ini kan kita harus bedakan teman-temannya. Kalau perselingkuhan itu pidananya nggak ada. Ya, misalnya si A berselingkuh dengan si B itu pacaran atau bagaimana itu, tidak ada hukum pidananya. Yang ada adalah perzinahan ya. Kalau tertangkap dia berzina, itu baru ada pasal perzinahan. Begitu ya. Jadi kalau hanya dia berselingkuh saja, pacaran itu tidak ada pidananya. Saya ulangi lagi. Yang ada adalah perzinahan. Perzinahan kita sudah tahu ya, bersetubuhlah antara seorang laki-laki dan wanita yang di mana salah satunya itu udah berpasangan, udah bersuami atau beristri. Nah, kalau anggota Polri misalnya melakukan perselingkuhan tanpa perzinahan, misalnya tidak terbukti perzinahannya, tapi berselingkuh dia, pacaran misalnya kan, itu dia bisa kena peraturan disiplin teman-teman. Peraturan disiplin anggota Polri atau kena kode etiknya. Walaupun dia tidak kena pasal pidananya, tapi dia kena pelanggaran disiplin, dia kena karena pacaran dengan orang atau berbuat hal-hal yang tidak wajar dengan orang itu. Ya, walaupun tidak ada pidananya, teman-teman, dia bisa dikenakan pasal disiplin. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau masyarakat umum misalnya pacaran berdua-duaan yang nggak pantas dilihat gitu, tidak ada pidananya kecuali berzina tadi ya. Nah kalau anggota Polri misalnya berdua-duaan dia dengan perempuan yang tidak pantas kelihatan itu, dia walaupun nggak kena pidana, dia kena pelanggaran disiplin teman-teman. Ya, dia akan dihukum disiplin. Nah, hukuman disiplin apa itu? Ah, itu nanti tergantung atasannya, ankum namanya, atasan yang berhak menghukum. Jadi begitu ketatnya terhadap anggota Polri teman-teman, kalau mereka melanggar, saking disiplinnya kira-kira seperti itu ya. Nah sekarang pertanyaannya, Bang, bagaimana kalau anggota Polri tertangkap berzina? Artinya berselingkuh iya, berzina iya. Apakah dipecat Bang? Apakah bisa dipecat katanya? Nah kita lihat teman-teman. Hal apa yang bisa menyebabkan anggota polisi dipecat? Itu diatur di peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Itu di bab 3 di pasal 11-nya bunyinya begini. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat. Ya, diberhentikan tidak dengan hormat apabila A. melakukan tindak pidana, B. melakukan pelanggaran, C. meninggalkan tugas atau hal lain. Jadi sebelum kita bahas, anggota Polri itu kan berhenti tidak hanya karena dipecat kan teman-teman. Ada berhenti karena pensiun, ada berhenti karena sakit misalnya. Yang kita bahas ini adalah berhenti karena dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat itu ada 3 macam dia. Yang A melakukan tindak pidana, yang B melakukan pelanggaran, yang C meninggalkan tugas atau desersi. Ya, jadi kalau anggota Polri itu bisa dipecat apabila dia melakukan tindak pidana. Melakukan tindak pidana itu diatur di pasal 12 PPRI nomor 1 ini teman-teman. Ayat 1, anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila A. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu dia. Jadi kalau melakukan tindak pidana dan sudah dihukum
inkrah ya, berkekuatan tetap, itu dapat diberhentikan. Nah, di ayat 3-nya bunyinya gini, teman-teman perlu tahu, pemberhentian sebagai dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi tidak serta-merta, misalnya ada polisi melakukan tindak pidana, lalu dia di penjara misalnya langsung dipecat, enggak. Ada prosesnya melalui sidang komisi. Namanya sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Itu dia ya. Nah, kemudian yang kedua tadi melakukan pelanggaran. Nah, itu di pasal 13-nya. Ayat 1, anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri karena melanggar sumpah janji. Ya. Sumpah janji, sumpah jabatan dan sebagainya, dan atau kode etik profesi Polri. Jadi dia polisi juga bisa diberhentikan kalau melakukan pelanggaran ini, melanggar sumpah, melanggar janji, atau melanggar kode etik Polri, dia bisa berhentikan juga teman-teman. Lalu pemberhentiannya tadi apa serta-merta? Tidak juga, melalui sidang komisi kode etik profesi. Jadi tetap melalui sidang komisi dia. Dan hal ketiga yang menyebabkan anggota Polri itu bisa diberhentikan yaitu meninggalkan tugas atau desersi. Ya, dia di pasal 14-nya ini ayat 1, anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri apabila A. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut. Yang B. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan Dinas Polri. C. melakukan bunuh diri dengan maksud menghentikan penyidikan dan atau tuntutan hukum atau meninggal dunia akibat tindak pidana. Yang ke D. menjadi anggota partai politik. Jadi kalau anggota Polri menjadi anggota partai politik bisa juga diberhentikan dia. Jadi ada 3 tadi ya penyebabnya teman-teman ya. Melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran, dan desersi nggak masuk dinas. Nah kalau dia misalnya berzina, berarti kan melakukan tindak pidana dia teman-teman ya. Nah melakukan tindak pidana. Dan ingat ada peraturan juga yang mengatakan bahwa ancaman hukumannya itu harus di atas 4 tahun, teman-teman. Itu diatur di Perkap juga bahwa anggota Polri bisa dapat diberhentikan dari Dinas Polri apabila ancaman pidana yang dilanggarnya itu di atas 4 tahun. Kalau perzinahan kan 9 bulan dia ancamannya. Berarti tidak masuk ke sana dia untuk pemberhentiannya teman-teman. Tapi bisa masuk ke pasal tentang melakukan pelanggaran tadi. Melanggar kode etik dia. Ya, melanggar sumpah janji dia. Berbuat hal-hal yang bisa mencemarkan nama baik Polri. Itu bisa dipecat dia teman-teman. Bisa diberhentikan kalau berzina. Dan ada atensi dari pimpinan Polri bahwa kalau anggota Polri itu berselingkuh atau berzinah dengan polwan, dengan Ibu Bayangkari atau dengan istri polisi sendiri, itu bisa dipecat dia. Kapolri sangat atensi terhadap hal ini teman-teman. Jadi anggota Polri ini kalau berselingkuh dengan orang dalam misalnya kan, sama anggota polwan atau sama Ibu Bayangkari, itu bisa diberhentikan. Dasarnya itu tadi melakukan pelanggaran dia. Melanggar kode etik teman-teman. Itu dapat diberhentikan tapi berdasarkan pertimbangan ankumnya ya. Berdasarkan pertimbangan pimpinannya itu. Apakah dia masih layak atau tidak. Jadi sangat berat hukumannya untuk anggota Polri yang melakukan perzinahan terhadap rekan sendiri atau terhadap istri teman gitu. Itu dia teman-teman. Itu dia jawaban pertanyaan itu tadi. Dasar hukumnya seperti saya jelaskan tadi. Jadi kalau anggota Polri melakukan perzinahan atau melakukan tindak pidana, ya sama tetap berlaku hukum padanya, tetap tidak ada bedanya. Artinya penegakan hukum itu berlaku untuk semua orang. Justru kalau untuk anggota Polri itu lebih berat dia. Ada pidana mengancam, ada peraturan disiplin mengancam, ada juga kode etik yang bisa memberhentikan yang bersangkutan. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan pembahasan yang sederhana ini dapat
menambah wawasan kita. Jadi kita sudah tahu. Jangan lagi berpikir bahwa kalau anggota Polri itu melakukan kesalahan dibiarin gitu. Tidak. Jadi selain daripada peradilan umum mengancam, intern juga hukuman di dalam sendiri itu berat, teman-teman. Itu nanti kalau untuk hukuman intern itu, disiplin atau kode etik itu akan ditangani oleh Propam. Ya. Jadi kalau anggota Polri ancamannya adalah pemberhentian misalnya, pemecatan, itu ditangani oleh Propam. Tapi kalau untuk ancaman di penjara, pidana, itu tetap ditangani oleh Reskrim. Karena anggota Polri tunduk kepada peradilan umum. Begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bertambah wawasan kita. Tetap bersama Bang Beni. Kalau Anda ingin bertanya, boleh langsung chat ke saya. 0812 60 70 808. Tapi ingat teman-teman, jangan ditelepon, di chat saja. Atau bergabung bersama saya di grup WA Lang Maut, Klub Hukum Lang Maut, tempat kita diskusi dan konsultasi hukum gratis. Hubungi admin kita 0857 9776 1141. Tetap semangat, tetap berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuah-juah kita kerina.